Shalom semua. Kita akan memulai ibadah kita online hari ini. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami masing-masing, dalam kegiatan kami yang telah kami lalui selama seminggu ke belakang Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan keadaan kami yang Kau berikan kepada kami hari ini Tuhan, nafas kehidupan, pagi yang cerah, dengan udara yang bisa kami hirup Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Kita semua diberikan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, semuanya kita rasakan hari ini. Oleh sebab itu kita angkat pujian, sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kasih Allah Tuhan meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kasih Allah Tuhan meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kasih Allah Tuhan meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Kita percaya bahwa kita selalu diberkati Tuhan, amin. Dalam segala situasi apapun kita selalu diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di atas lepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Oh yeah, di atas
bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di atas kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu, di atas kepak sayapmu, di atas kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di atas kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di atas kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Kita aminin ini semuanya, bahwa kita bisa mengatasi badai kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, supaya apa yang Tuhan bicarakan dalam ibadah hari ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu ada buat kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Karena satu hal yang kami rindukan hanya berdiam dalam rumah-Mu Tuhan. Ini yang kami pinta Tuhan, kami ingin menikmati baik-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita angkat pujian dari awal lagi, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam diri dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kepada hambanya saya serahkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hari ini Tuhan berikan kami hidup, nafas hidup. Tuhan memberikan kami waktu, kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan berkatilah pemberitaan firman hari ini, urapi hamba-Mu, urapi kami semua agar kami dapat memahami, mengerti,
melakukan serta membagikannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati jaringan Zoom ini agar semua jemaat yang mengikuti boleh dapat mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan ya, hari ini kita bertemu kembali di ibadah minggu melalui Zoom. Hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan. Saya akan slide share ya. Sudah kelihatan semua? Ya, hari ini pemberitaan firman Tuhan dengan judul mengubah berat menjadi berkat. Berat di sini maksudnya bukan berat badan ya. Kita akan belajar dari Yusuf. Kalau kita belajar dari Yusuf, kita bisa belajar itu dari Kejadian pasal 37 sampai 50. Nanti kita akan lihat bagian-bagian pembelajaran firman Tuhan mengubah berat menjadi berkat dari Yusuf ya. Dalam rangka tema besar kita yaitu menjadi berkat bagi masyarakat. Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya. Anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kita tahu banyak hal-hal berat yang dialami oleh Yusuf ya. Kalau kita pelajari dari kitab Kejadian pasal yang ke-37, kita melihat bahwa Yusuf itu dibenci, pertama itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Pasal 37 ayat 3 sampai 4 tadi yang kita baca. Kalau kita melihat lebih lanjut, Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya jadi budak. Kalau kita mau melihat, sebenarnya Yusuf ini direncanakan pembunuhan ya oleh saudara-saudaranya. Begitu mereka sangat membenci Yusuf, sehingga Yusuf ini direncanakan pembunuhan sebenarnya, mau dibunuh, tapi ditolong oleh Ruben abangnya. Akhirnya Yusuf dijual jadi budak oleh saudaranya. Yusuf kalau kita melihat difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara, itu kita lihat ya dalam Kejadian 39 ayat 19 sampai 20. Dan lebih parah lagi ya, Yusuf itu dilupakan oleh orang yang telah ditolongnya. Ya. Yusuf mengartikan mimpi juru minuman roti ya, juru minuman dan juru roti. Tapi juru roti itu melupakan apa yang juru minuman melupakan apa yang telah ditolong oleh Yusuf. Telah diartikan mimpinya. Jadi ini adalah hal-hal yang berat yang dialami oleh Yusuf. Dibenci, dijual, difitnah, dilupakan. Berat
Ini berat, sangat berat, bahkan berat yang menyakitkan. Kalau kita bisa jadi mengalami hal-hal seperti ini sekaligus seperti yang dialami oleh Yusuf. Kita bisa saja mengalami yang namanya dibenci oleh saudara-saudara kita. Kita bisa saja difitnah, ya. Kita bisa saja dilupakan. Seperti Yusuf. Tidak hanya dibenci, dia dijual, ya, menjadi budak orang-orang Mesir pada saat itu. Nah, yang luar biasa lagi bagaimana Yusuf bisa mengubah hal-hal berat di dalam kehidupannya menjadi berkat. Yang selanjutnya Yusuf bisa menjadi berkat bagi sesama, bagi masyarakat. Ya. Mengubah berat menjadi berkat. Ada K di situ yang ditambahkan setelah R. Ya, mengubah berat menjadi berkat. Ini yang mau kita renungkan, kita pelajari, supaya kita menjadi berkat bagi sesama kita. Mungkin kita mengalami hal-hal berat, seperti Yusuf. Tapi hari ini Tuhan mau mengubah hal-hal yang berat di dalam kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Yang pertama yang dimiliki Yusuf sehingga Yusuf dapat mengubah yang berat menjadi berkat adalah yang pertama, Yusuf memiliki keyakinan. Ya. Kita tahu bahwa Yusuf waktu masih muda, sangat muda, Yusuf diberikan mimpi oleh Tuhan. Kalau hari ini kita artikan Yusuf diberikan vision, penglihatan oleh Tuhan. Kita baca, kita belajar dari kitab Kejadian 37 ayat 5-7, kita sudah tahu ceritanya semua, berkas gandum Yusuf, ya. Berkas-berkas gandum saudara-saudaranya itu menunduk kepada berkas gandum Yusuf. Pasal 37 ayat 9-10 kita tahu bahwa Tuhan memberikan vision, penglihatan kepada Yusuf sebagai janji Tuhan kepada Yusuf. Matahari, bulan, dan 11 bintang itu menyembah kepada Yusuf. Nah, di sini inilah yang menjadi pertama, keyakinan pertama yang dimiliki oleh Yusuf. Ya. Yusuf begitu yakin dengan mimpinya. Dari mimpinya itu Yusuf begitu yakin bahwa itu adalah janji Tuhan, penyertaan Tuhan bagi dia. Itulah yang terus menjadi gaya hidup Yusuf. Ya. Yusuf sangat sungguh yakin bahwa setiap janji-janji Tuhan itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Janji-janji Tuhan itu pasti menjadi milik dan bagian Yusuf. Keyakinan inilah yang menyertai Yusuf, sehingga Yusuf dapat mengubah hal-hal yang berat tadi menjadi berkat bagi dia. Bahkan menjadi berkat bagi sesama. Yusuf yakin dan percaya kepada Tuhan. Diawali dari mimpi, janji, vision tadi, Yusuf meyakini penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menyertai Yusuf dalam seluruh bagian kehidupannya. Ya, Kejadian 39 ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf, atas penyertaan Tuhan terhadap Yusuf. Bahkan di situ kita melihat benar-benar Yusuf meyakini kepercayaannya kepada Tuhan, Yusuf mengakui Tuhan
Ya, coba kita lihat ya. Salah satu contoh di Kejadian 41 ayat 16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-sekali aku, melainkan Elohim juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf dipuja-puja ya oleh Firaun. Ya, karena Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun. Tapi di situ Yusuf betul-betul mengakui Tuhan, bahwa bukan saya Tuhan, tetapi Elohim, Tuhan yang menyertai saya, yang akan memberikan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ini bukti bahwa Yusuf begitu yakin, begitu percaya kepada Tuhan. Keyakinan inilah yang dimiliki oleh Yusuf, sehingga Yusuf dapat mengubah hal-hal yang berat di dalam kehidupannya menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, janji-janji Tuhan itu luar biasa. Bahkan kita sudah banyak menerima, mendengar, mempelajari janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Mari kita sangat harus yakin dan percaya akan janji Tuhan. Percaya kepada Tuhan, mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka hal-hal yang berat di dalam kehidupan kita, yang menghalangi kita menjadi berkat bagi sesama, itu akan diubah Tuhan menjadi berkat. Mari kita akui Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita percaya kepada Tuhan atas janji-janji Tuhan. Walaupun kita merasa bahwa hidup ini berat ya, perjuangan kita menjalani kehidupan ini sangat berat. Ekonomi, keuangan, pekerjaan sangat berat. Tetapi kita dapat mengubah hal-hal yang berat itu menjadi berkat ketika kita mempunyai keyakinan kepada Tuhan. Ketika kita mempunyai iman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti Yusuf. Bahkan kalau kita melihat begitu luar biasa ya, Yusuf ini. Kita belajar dari kehidupan Yusuf. Ketika saudara-saudaranya mulai ragu, mulai bimbang, mulai tidak percaya, kata Yusuf, engkau mereka-rekakan apa yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan apa yang baik. Begitu Yusuf itu begitu sungguh-sungguh meyakini, mempercayai Tuhan. Ya, sehingga Yusuf dapat mengubah hal-hal yang berat di dalam kehidupannya, yang tadi dirasakan, dialami oleh Yusuf, dapat menjadi berkat. Apapun yang sedang kita alami, percaya bahwa Elohim terus berkarya, sekalipun kita tak dapat melihat dan memahaminya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kita mungkin mengalami kekurangan, kita mengalami kesakitan, kita mengalami penderitaan. Tetapi percaya kepada Tuhan, apapun yang kita alami, Tuhan terus berkarya. Sekalipun kita tidak dapat melihat dan memahaminya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, walaupun seringkali kita tidak dapat melihat dan memahaminya, tetapi Tuhan merancangkan kebaikan bagi hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, pelayanan kami di Malaysia dan Thailand sungguh suatu pengalaman yang baru secara khusus buat saya ya. Pelayanan kami, saya diajak dan diundang itu juga tidak disangka-sangka begitu ya.
siapa saya ya, pendeta terkenal juga bukan. Ya, saya hanyalah pengajar atau dosen hamba Tuhan yang biasa. Tapi dipercayakan Tuhan untuk melayani anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Malaysia dan di Thailand. Jika saya berkhotbah di hadapan anak-anak muda yang pada saat itu hadir 300 orang, saya langsung terharu ya sama Tuhan. Terharunya kenapa Bapak Ibu? Karena waktu saya masih kuliah S1, saya ingat sekali ada dikasih mimpi oleh Tuhan. Saya tuh melayani, sedang berdiri di mimbar melayani banyak orang. Itu waktu saya kuliah S1 ya. Saya waktu itu nggak ngerti tentang mimpi itu ya. Orang masih kuliah S1, masih lugu-lugunya ya, lucu dan belagu ya. Kuliah S1 itu saya mimpi itu. Ya. Dan ternyata digenapi Tuhan ketika saya melayani di Malaysia. Ketika saya berdiri, seakan-akan saya diingatkan Tuhan. Tuhan mengingatkan saya akan mimpi saya itu. Saya berdiri di hadapan orang yang sangat banyak. Saat itu yang hadir kurang lebih ada 300 anak muda. Ya, kami melayani para TKI Malaysia pada saat itu. Ya. Dan mereka begitu antusias, begitu luar biasa, begitu haus akan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan. Kami ajarkan mengenai pelayanan pelepasan dan kesembuhan. Itu mereka sangat rindu ya, anak-anak muda di sana. Ya. Sampai kami melayani mereka sampai jam 1 lebih, jam 1 pagi. Ya, dari sore sampai jam 1 pagi. Sangat melelahkan tetapi dengan sukacita. Ya. Itu hal bagian terkecil ya yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri kita juga. Ya. Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Dia sedang berkarya di dalam kehidupan kita, walaupun seolah-olah seakan-akan kita mengalami banyak hal yang tidak mengenakan. Tapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada janji Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita akan dapat mengubah hal-hal yang berat tadi menjadi berkat. Yang kedua yang dimiliki oleh Yusuf adalah Yusuf memiliki ketekunan. Tadi pertama keyakinan. Arti tekun di sini adalah rajin, memegang teguh dan pantang menyerah. Ya, kita tahu bahwa Yusuf ini adalah anak yang rajin, pemuda yang rajin. Ya, Yusuf rajin dalam pekerjaan di rumah ayahnya. Yusuf rajin. Jika ayahnya menyuruh Yusuf untuk mengantarkan makanan atau bekal bagi saudara-saudaranya di padang, Yusuf pergi. Ya, nggak kayak zaman sekarang ya, kita bisa tahu tempat lokasi di mana orang ya, kita bisa share log. Kalau zaman dahulu, wah, itu bertanya, apakah engkau melihat saudaraku? Gitu. Oh, di sana. Nanti di sana ternyata kan mereka kan mengembalakan kambing domba itu kan berpindah-pindah ya. Itu berpuluh-puluh kilometer yang harus dilalui oleh Yusuf. Kalau Yusuf bukan orang yang rajin, dia nggak bakalan mau. Belum lagi Yusuf di rumah Potifar sangat rajin. Di penjara sangat rajin. Bahkan di istana Firaun pun Yusuf menunjukkan kerajinannya di dalam pekerjaannya. Sampai-sampai Potifar itu nggak ngurusin apa-apa lagi.
semua sudah diserahkan sama Yusuf. Di penjara juga begitu, di kepala penjaranya sudah menyerahkan urusan penjara kepada Yusuf, karena Yusuf menunjukkan kerajinan. Terlebih lagi Yusuf tidak lagi, Firaun tidak lagi mengurusi hal-hal pemerintahan, sudah diserahkan kepada Yusuf. Bahkan ketika orang-orang Mesir itu kelaparan minta gandum kepada Firaun, jangan minta sama saya, minta sama Yusuf. Ya. Luar biasa Yusuf. Nah, Yusuf rajin. Ya. Rajin di dalam pekerjaan. Ya, harus kerja keras kita. Lagi kepala rumah tangga. Kalau kita kerja keras, istri senang, anak girang, mertua pun tenang. Ya. Kerja keras, si rajin kita. Kalau kita rajin, kita kerja keras, maka istri pun senang. Karena istri mendapat setoran, ya. Senang, ya. Kalau istri saya, kalau saya sudah mulai keluar, wah, semangat dia. Ya, artinya pasti papa dapat duit. Saya bilang tuh sama anak-anak saya, oh, papa kerja ya biar dapat duit. Ya, kerja keras. Ya. Pulang tinggal kasih setoran gitu ya. Kalau kita kerja keras, maka istri senang, anak girang, mertua pun tenang, ya. Yusuf memegang teguh janji Tuhan dalam mimpinya. Yusuf pantang menyerah, ya, menghadapi tantangan. Walaupun Yusuf jadi budak, ya, narapidana, ya, tapi Yusuf pantang menyerah. Ya. Tekun di sini bukan hanya tetap melakukan apa yang dikerjakan, tetapi tetap melakukannya dengan kualitas yang tetap, bahkan lebih. Ya. Jadi orang yang tekun itu adalah tetap melakukan apa yang dikerjakannya dengan kualitas yang tetap, bukan kualitas yang turun. Bahkan kualitasnya harus ditingkatkan lebih. Itu adalah orang yang tekun. Ya. Jadi kita tetap harus bertekun supaya kita dapat mengubah hal-hal yang berat menjadi berkat seperti Yusuf. Kita tetap memegang janji Tuhan. Kita pantang menyerah dan kita bertekun seperti Yusuf. Ya. K yang ketiga yang dimiliki oleh Yusuf sehingga Yusuf dapat mengubah hal yang berat tadi menjadi berkat. K yang ketiga adalah karakter. Ya. Yusuf memiliki karakter yang baik. Yang pertama, Yusuf tidak kompromi dengan dosa. Ya. Ini kita banyak sekarang lagi viral ini kasus polisi ya. Setelah diselidiki, wah, banyak urusan kejahatan ternyata di belakangnya menjadi penopangnya begitu ya. Tidak seperti Yusuf. Yusuf tidak kompromi dengan dosa. Kita tahu ceritanya, Yusuf digoda oleh tante Poti, istrinya Potifar. Ya, digoda ya untuk melakukan hubungan suami istri tanpa pernikahan. Ya. Digoda Yusuf, gitu katanya ya. Yusuf ini kan orangnya rajin, tekun, juga elok parasnya, tampan, ganteng. Ya. Goda oleh si tante Poti. Ya. Tapi Yusuf tidak tergoda. Melakukan pelecehan seksual pun tidak. Ya. Karena Yusuf tidak kompromi dengan dosa. Coba Yusuf zaman sekarang. Beda dengan Yusuf zaman dulu kan. Kalau Yusuf zaman dulu dia lari.
Kalau sekarang lari juga tapi tutup pintu, ya, untuk melanjutkan komprominya dengan dosa. Yusuf tidak kompromi dengan dosa karena Yusuf memiliki karakter yang baik. Ya, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan sakit hati, kepahitan, tidak membuat Yusuf menjadi kepahitan karena Yusuf tidak menyimpan dendam. Ya, seharusnya ketika Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir, Yusuf punya kesempatan untuk membalas dendam kepada Potifar dan istrinya dan juru minuman raja. Punya kekuatan, punya wewenang. Ya, kemarin lo, istilahnya bahasa sekarangnya, kemarin lo lupain gue ya. Kemarin lo fitnah-fitnah gue, masukin ke penjara. Tidak ada tuh di dalam ceritanya Yusuf balas dendam kepada Tante Poti dan Potifar dan juru minuman raja. Bahkan Yusuf juga tidak membalas dendam, tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Ya. Kalau kita masih menyimpan dendam, sakit hati, itu membuat hidup kita makin berat. Ya. Wah, ini persoalan yang paling susah. Kami pelayanan di Malaysia ternyata kami layani beberapa orang, kepahitan, dendam ini capek kita, ya. Berjam-jam ngurusin kayak begitu ya. Akhirnya kami lakukan pengampunan gitu ya. Kami jadikan diri kami sebagai orang yang disakiti, ya. Dan Tuhan melepaskan banyak anak-anak muda dari kepahitan dan dendam, sakit hati, ya. Yusuf memiliki karakter yang baik, dia tidak kompromi dengan dosa, tidak menyimpan dendam. Ya, kadang Tuhan tidak mengubah suatu keadaan yang terjadi di sekitarmu karena Dia ingin mengubah apa yang ada di dalam hatimu. Ya, keadaan-keadaan di sekitar kita sebenarnya tidak Tuhan ubah sengaja. Tapi lebih fokus Tuhan sedang mengubah apa yang ada di dalam hati kita sehingga itu menjadi karakter kita. Saya mengutip pernyataan Bapak Pendeta Nengah mengenai karakter ya. Karunia membuat orang dikenal manusia. Membuat kita bisa dikenal banyak orang. Karunia-karunia. Tetapi karakter membuat kita dikenal oleh Tuhan. Ya. Jangan kita fokus kepada karunia. Karunia itu penting. Karunia itu perlu di dalam pelayanan. Tapi bukan itu yang menjadi fokus perhatian kita, tetapi karakter kita lah yang harus diubahkan, dibentuk menjadi karakter Kristus, karakter yang baik. Dampak dari karakter Yusuf yang baik, Yusuf dikasihi dan dipercayai oleh bapaknya. Ya, Yakub sangat mengasihi Yusuf, bukan karena Yusuf lahir semata-mata dari istri yang paling dikasihinya, tetapi ternyata Yusuf itu karakternya baik. Terbukti Yusuf sangat menuruti taat kepada Yakub bapaknya, Israel bapaknya. Maka Yusuf dikasihi dan dipercayai oleh bapaknya. Yusuf dikasihi dan dipercayai oleh Potifar. Yusuf dikasihi dan dipercayai oleh kepala penjara. Bahkan Yusuf, dampak dari karakter Yusuf yang baik, dipuji dan diberi kedudukan yang tinggi oleh Firaun. Ya. Jadi kesimpulan hari ini, Yusuf dapat mengubah situasi yang berat dalam hidupnya menjadi berkat. Karena Yusuf memiliki yang pertama keyakinan. Yang kedua, Yusuf memiliki ketekunan. Dan Yusuf memiliki karakter.
Kita belajar dari kehidupan Yusuf pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita menjadi berkat, dapat menjadi berkat, dapat mengubah yang berat menjadi berkat, sehingga kita menjadi berkat bagi sesama kita di lingkungan keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sedikit kesaksian pelayanan saya pelayanan kami di Malaysia dan Thailand ya. Kami setelah kami melayani hari pertama di Kuala Lumpur, kami melayani di daerah Thailand. Kalau di daerah Thailand ini, Thailand Selatan ya, kami bisa lebih bebas memberitakan Injil, bercerita tentang Yesus ya. Beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia itu orang-orang turis atau orang-orang asing itu selalu dipantau pergerakannya ya. Kalau kami sampai memberitakan Injil, bercerita tentang Yesus di jalan, itu bisa ditangkap tentara kerajaan gitu ya. Tapi kalau di Thailand kami bisa ya, karena di sana mereka lebih menerima begitu ya. Kami di sana melakukan doa dan pelayanan keliling itu ya. Di sana banyak sekali penyembahan berhala, okultisme yang sangat kuat di sana ya. Karena kebudayaan dan agamanya. Kami doa di sana, kami bercerita tentang Yesus ya. Kami kepada orang-orang di situ yang kami temui ya. Ada beberapa yang menerima begitu ya pelayanan kami, ada ya juga yang menolak. Tapi setidaknya kami ada pelayanan di sana untuk membuka jalan penginjilan selanjutnya begitu ya. Kami banyak berdoa di situ biar membangun mezbah Tuhan di sana ya, supaya pelayanan penginjilan selanjutnya bisa terbuka bagi gereja-gereja di sana. Selanjutnya kami melayani di daerah Kuching, ya, Kuching perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia ya, paling utara kalau tidak salah ya. Nah, kami melayani di situ 2 hari KKR, dan disitulah saya melihat bahwa kami melihat pengalaman-pengalaman supranatural oleh Tuhan ya. Hari pertama kami diserang, ada beberapa tim yang mengalami sesak napas ya. Anggota tim kami mengalami sesak napas, diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan begitu ya. Nampaknya ada kelemahan iman di antara tim ya. Tapi pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan akhirnya semua bisa berjalan, yang anggota tim kami tidak mengalami hal-hal yang berbahaya ya. Dan disitulah kami baru melihat ada orang yang datang dengan kursi roda ya, lumpuh ya karena stroke. Ya, dengan pertolongan dan kuasa Tuhan kami berdoa, Tuhan menolong dengan mujizat yang luar biasa, dia pulang tidak lagi menggunakan kursi roda. Bahkan kursi roda dibawa sama dia. Ya. Ada yang tangannya sebelah nggak bisa bergerak, ya kami berdoa, Tuhan tolong, mujizat, akhirnya dia bisa bergerak, sukacita. Beberapa orang yang pertolongan Tuhan mengalami mujizat, kesembuhan, akhirnya memberi diri percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Ada sekitar 7 orang begitu ya yang kami layani, lalu kami berikan kepada gembala setempat. Puji Tuhan semua karena pertolongan dan kuasa Tuhan, dan juga terlebih karena dukungan doa ya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Gembala kepada kami, secara khususnya saya ya, untuk melayani pengajaran
pelayanan pelepasan dan kesembuhan. Ya, mereka banyak mengalami berkat Tuhan melalui pengajaran-pengajaran tersebut. Ya, ternyata pengajaran-pengajaran tersebut masih sangat awam bagi mereka ya. Mereka belum tahu betul tentang hal-hal seperti itu. Ya, padahal levelnya udah Malaysia ya. Tapi ternyata pengajaran-pengajaran seperti itu hal-hal yang baru buat mereka. Dan mereka sangat antusias, sangat diberkati oleh pelayanan kami, dan merencanakan tahun depan ada program lagi, begitu ya. Ya, Tuhan yang beracara dan berkehendak atas semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, perhatian Bapak Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, untuk kami, khususnya untuk saya, sampai di akhirnya selamat, sampai di Indonesia, ya. Banyak tantangan ketika kami masuk ke imigrasi, banyak pertanyaan-pertanyaan, begitu ya. Sampai ada tim kami yang ditahan, ya karena mukanya serem, ya preman begitu, agak wajahnya serem. Akhirnya kami berdoa biar Tuhan tolong, ya. Lucu, banyak hal-hal yang lucu gitu ya. Tanya-tanya macam-macam, dia grogi, dia ragu begitu ya. Akhirnya dia ditahan. Sementara agak berapa lama kami berdoa, akhirnya Tuhan gerakan, ya udah dilepasin, ini mereka satu tim katanya begitu ya. Mereka ini satu tim, udah jalan-jalan masuk begitu ya. Puji Tuhan, masuk ke Thailand juga begitu ya. Tapi Tuhan Yesus tolong semuanya sehingga kami boleh melayani di sana selama 10 hari dan kembali ke Indonesia. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala firman Tuhan hari ini yang kami sudah dengar. Biarlah hal-hal berat di dalam hidup kami, Tuhan bisa ubahkan menjadi berkat, sehingga kami menjadi berkat bagi sesama kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beberapa pengumuman yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Renovasi yang pertama, renovasi ruang ibadah GBI Cibunar masih berlangsung ya, Bapak Ibu. Kita terus doakan dan dukung dengan dana ya, dengan doa dan dana. Mohon partisipasi jemaat untuk mendukung renovasi dalam doa dan dana. Ya, Bapak Ibu bisa mentransfer dukungan Anda pada renovasi ruang ibadah GBI kita, gereja kita, ke nomor rekening yang sudah di-share ya ke Ibu Rita ya, Ibu Rita Endi. Saya ya bisa dilihat di grup ya nomor rekeningnya. Silakan nanti kirim bukti transfernya ke Ibu Rita ya, atau ke Om Nengah supaya bisa dicek dan dicatat gitu ya. Lalu setelah ini ada ibadah sekolah minggu kelas kecil dan kelas besar ya, untuk dapat diikuti oleh semua anak-anak sekolah minggu. Kita masih melalui Zoom ya, dan kita terus berdoa agar renovasi gereja kita bisa cepat selesai ya. Kita berdoa buat para tukang bisa mengerjakan yang benar ya, bagian-bagian khususnya lantai yang seringkali bermasalah ya. Kita berdoa biar tidak ada lagi masalah-masalah yang terjadi di lantai gereja kita. Kita terus berdoa biar Tuhan tolong. Itu saja pengumuman buat kita semua. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup dalam doa berkat. Doa syafaat dulu ya, Pak, doa syafaat. Oke, mari kita berdoa syafaat, nanti selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa berkat.
Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk pembangunan, untuk renovasi gedung gereja kami. Tuhan tolong biar semuanya dicukupkan dana, dan orang-orang, tukang-tukang yang mengerjakan diurapi oleh Tuhan. Mereka boleh mengerjakan dengan baik dan benar, sehingga semuanya boleh diperbaiki dengan baik. Tuhan Yesus tolong semuanya. Terima kasih Tuhan buat jemaat Tuhan yang hari ini hadir. Tuhan berkati. Buat Bapak Andres, Tuhan berkati biar semakin Tuhan terus kerjakan pemulihan bagi kesembuhan sakitnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna bagian-bagian tubuh yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir dalam Zoom hari ini, mungkin mereka ada kekurangan, ada kesakitan, Tuhan sembuhkan, Tuhan cukupkan, Tuhan tolong. Ada kelemahan-kelemahan, ada kesusahan, Tuhan juga berikan kekuatan dan penghiburan, sehingga minggu depan kami akan bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga buat pelayanan kami di GBI Hikmah nanti sore juga Tuhan berkati. Tak henti-hentinya kami terus juga berdoa buat Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, biar Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, urapan Tuhan, sehingga makin bertambah-tambah kekuatan, pengurapan Tuhan dalam diri hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anaknya, berkati seluruh keluarganya, baik yang ada di Indonesia maupun di Australia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkarya bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami bisa melalui hal-hal yang sulit, ekonomi, kemiskinan, kesejahteraan boleh diatasi oleh pemimpin bangsa kami. Biarlah Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi diberkati dan diurapi Tuhan, bersama-sama dengan kabinetnya. Seluruh aparat-aparat penegak hukum, polisi, TNI, dan aparat-aparat penegak hukum yang lain diberkati dan diurapi oleh Tuhan, sehingga kejahatan, keamanan, terorisme dapat diatasi oleh mereka, karena Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan Bapak Gembala. Masih di mute, Om. Maaf Om, itu masih di mute. Iya. Ya, Om, mohon diulangi Om. Silakan Om. Haleluya. Sebagaimana iman percayamu, Bapa menyinarkan wajahnya ke arah engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yeshua HaMasyiah, pimpinan persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara masing-masing, menyertai kita bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.